Nasihat yang selalu diajarkan pada setiap orang umumnya gini, pergi ke sekolah, cari pekerjaan, dan pensiun dengan uang yang cukup agar hidupnya nggak susah. Dan mimpi yang biasa ditanamkan, pintar-pintar di sekolah, pilih jurusan kuliah dengan potensi penghasilan tinggi, lalu targetkan untuk jadi dokter, pengacara, atau manajer bank. Sesuatu yang sangat akrab di telinga kita, itu adalah nasihat yang bagus, mungkin kalau berhasil hidupnya bisa mapan. Bagus, tapi nggak cukup. Kenyataannya nggak semua orang mampu sekolah tinggi, yang sekolah tinggi pun banyak yang kesulitan untuk bertahan hidup. Ditambah lagi pengeluaran seringkali lebih besar dari pemasukan. Jadi hari ini saya akan tunjukkan 7 karir digital yang masa depannya menjanjikan. Salah satunya mungkin ada yang cocok buat kalian. Dan saya juga akan jelasin apa aja yang perlu dipahami agar bisa berhasil. By the way, karir di sini bukan kerja atau jabatan, jadi nggak harus pakai acara ngelamar kerja segala. Cukup punya perangkat dan akses internet, bahkan beberapa di antaranya bisa dimulai dengan HP doang. Karir yang pertama, ini udah banyak yang tahu, tapi banyak orang yang mengasosiasikan karir ini hanya dengan sosial media. Kalau kita bicara soal konten kreator, ingatnya itu sama YouTube, TikTok, atau platform medsos lainnya. Padahal, seorang konten kreator tidak harus selalu menggunakan medsos. Pada dasarnya jenis konten itu ada 3, teks, audio, dan visual, dan semuanya bisa dimonetisasi dengan berbagai cara. Konten di sosial media, website dan blog, dan podcast di Spotify, Apple, atau platform lainnya bisa dimonetisasi ads atau iklan, lalu sponsor, dan biasanya diikuti oleh affiliate marketing. Tapi ini cuma sebagian kecil aja. Untuk website atau blogging aja, selain bisa dimonetisasi oleh iklan seperti AdSense, sponsor, dan juga affiliate programs, bisa juga melakukan direct sales seperti menjual eksklusif konten, digital produk, keanggotaan, dan lain-lain. Jadi opsinya cukup banyak. Ini sebabnya juga kenapa saya bikin lastminutecreator.id. Nanti saya akan jelasin lebih lanjut. Lalu ada licensing, di mana kita bisa mengizinkan pihak lain untuk menggunakan konten kita, tentunya dengan membayar fee. Dan ini bisa dilakukan dengan mudah melalui situs seperti Shutterstock atau Dreamtime, di mana kita bisa menjual license foto, video, dan juga vektor graphics. Selain itu ada Storyblocks, dan di sini kita juga bisa menjual lisensi musik. Seorang penulis buku atau novel bisa melakukan self-publishing. Salah satu caranya adalah titip jual di Amazon KDP, kalau targetnya adalah pasar luar negeri. Dan bisa juga lewat Google Play Books, nanti dijual melalui Google Play Store. Seorang graphic designer bisa juga jual konten dalam bentuk template, salah satunya dengan menjadi Canva Creator. Kita cuma bikin dan upload desainnya, nanti bagi hasil sama Canva. Tapi yang paling penting, kita harus tahu cara mendatangkan traffic alias pengunjung, karena kalau nggak ada traffic, percuma juga nggak akan laku. Dan sebenarnya untuk bisa berkembang di sosial media pun juga kita harus tahu cara mendatangkan traffic. Jadi untuk konten kreator aja opsinya itu udah banyak banget. Saya nggak bisa sebutin semuanya satu persatu, karena kita masih ada 6 karir digital lainnya. Nah, yang namanya konten adalah gerbang pembuka menuju karir-karir lainnya. Kita masuk dulu ke karir kedua, yaitu service provider. Service provider adalah penyedia jasa, namun bukan hanya sebagai freelancer saja. Ada bisnis model lainnya. Seorang konten kreator tentunya bisa jual jasa sebagai freelancer atau kerja untuk konten kreator lain, jadi video editor misalnya. Kalau mau dapat penghasilan tinggi, ada industri di luar pembuatan konten yang lebih menjanjikan. Untuk jadi service provider itu jalannya bisa asah skill dulu dan menjadi freelancer, atau fokus di marketingnya doang, sementara pengerjaannya dilempar ke freelancer lain. Ini yang dinamakan drop servicing. Nah, selain jadi freelancer, kita juga bisa membuka agensi. Bisa agensi SEO, social media marketing, web development, dan lain-lain. Skill dan jasa yang dibayar mahal itu adalah coding, UX UI, AI dan machine learning, ini sekarang lagi rame, dan juga blockchain. Ya tentunya kalau kerjanya bagus dan brandingnya udah lumayan terbangun. Jadi ini kembali lagi kepada kemampuan kita bekerja dan juga marketing. Detail soal freelancing pernah saya jelasin di 2 video sebelumnya, jadi di video ini saya nggak akan bahas lagi detailnya. Jadi freelancer itu kita harus jual waktu, jadi penghasilannya nggak pasif, kecuali kalau kita buka agensi dan udah punya anak buah. Nah, tapi kalau ngerasa jadi service provider bukan karir yang cocok, karir yang ketiga mungkin bisa cocok, yaitu affiliate marketer. Konten kreator di medsos saat ini banyak juga yang sambil affiliate marketing untuk nambah pemasukan, terutama di TikTok. Namun melakukan affiliate marketing di medsos hanya salah satu dari banyak cara. Tugas affiliate marketing itu pada intinya adalah mendatangkan traffic atau pengunjung ke situs penjual dengan menggunakan affiliate link. Ini supaya bisa di-tracking dan komisinya masuk ke kita. Jadi selain di medsos bisa pakai blog juga, seperti saya mention tadi sebelumnya. Dan websitenya juga sebetulnya nggak harus blog juga ya, tapi bisa lebih kreatif. Contohnya iPrice, ini situs buat ngecek dan ngebandingin harga. Kalau saya klik salah satu produk, ini ada daftar harga berbeda di banyak toko. Nah, ini semuanya adalah affiliate link.
Nah, affiliate pro lainnya ada juga yang cuma bikin landing page sederhana. Isinya bisa produk review, artikel pendek, dan bahkan kuis yang sebetulnya adalah presale konten. Presale konten itu tujuannya mengkondisikan pengunjung agar tertarik untuk membeli, tapi caranya nggak agresif. Dan ujung-ujungnya pengunjung tersebut akan dibawa ke halaman produk. Sedangkan untuk trafficnya, biasanya didatangkan pakai iklan. Kenapa dari iklan nggak langsung aja dibawa ke situs penjual? Sebetulnya bisa, tapi tidak semua orang itu akan langsung membeli. Dengan melewatkan dulu ke presale, kita bisa ajak pengunjung untuk join newsletter, grup, atau medsos. Ini supaya kita bisa follow up atau menawarkan produk lainnya melalui newsletter, grup, atau medsos. Jadi metode promosi affiliate ini sebetulnya banyak dan bisa dikombinasi dengan karier keempat, yaitu community builder. Sebagai pemilik suatu komunitas, dapat duitnya bisa dengan berbagai cara. Dulu yang ramai itu online forum kayak Kaskus, itu bikinnya harus pakai web server, MySQL database, dan harus install script PHP kayak vBulletin. Tapi kalau zaman sekarang itu udah mudah banget. Bisa pakai Telegram, Discord, Slack, atau Facebook juga masih lumayan rame. Beberapa strategi monetisasinya, suatu komunitas itu bisa 100% gratis, 100% berbayar, atau freemium. Jadi freemium itu joinnya gratis, tapi ada akses tertentu yang harus bayar. Nah, di sini mempromosikan produk affiliate kepada member juga bisa dilakukan. Dan biasanya, kalau milik sama admin itu boleh promosi, tapi kalau member nggak boleh promosi, karena nanti isinya jadi spam semua. Tapi adminnya juga harus ngasih value banyak ya, nggak promosi doang. Komunitas yang 100% gratis bisa juga jual ad space dalam bentuk postingan atau sponsored post, ya kurang lebih sama kayak endorse di medsos. Grup yang berbayar juga sebetulnya bisa menerima pengiklan, tapi kalau menurut saya agak kurang etis. Membernya udah disuruh bayar, terus dijualin iklan. Udah gitu ditawarin lagi produk-produk affiliate. Nah kalau kayak gitu adminnya tukang jualan banget ya. Tapi di sisi lain, strategi monetisasi untuk komunitas itu cukup banyak juga. Promosi komunitas yang paling mendasar itu adalah ajak teman. Ini bisa teman kopdar atau teman online, tentu yang satu visi. Masing-masing teman nanti bisa ajak lagi teman-temannya, udah mirip MLM. Lalu kita juga bisa mengalihkan follower dari sosial media ke komunitas. Ini udah cukup lumrah juga dilakukan. Terus kalau punya website atau blog, pengunjungnya juga bisa diajak join ke grup. Yang pasti agar grupnya bisa terus ramai itu harus ada value-nya. Dan tentunya harus punya member lumayan banyak. Kalau masih cuma 10 member, ya itu belum menguntungkan. Nah di internet banyak orang yang berhasil itu nggak cuma bangun grup, tapi membangun ekosistem. Awalnya dari satu sosial media, terus bercabang ke sosial media lain, terus dari situ ke grup, ini baik private atau publik, lalu dilanjut ke karier yang 5 agar cuannya lebih besar lagi, yaitu toko online. Jadi di sini, kita menjadi pemilik bisnis. Tokonya bisa website sendiri atau nebeng dulu ke marketplace kayak Shopee, untuk produknya bisa digital produk atau produk fisik. Lebih enak memang digital produk karena profit marginnya lebih besar. Tapi tentunya ini adalah pilihan. Begitu produknya launching, kalau udah punya ekosistem, traffic dari semua properti digital yang dimiliki diarahkan ke halaman toko atau produk. Dan sebagai pemilik bisnis, kita bisa menyelenggarakan affiliate program untuk produk yang kita jual. Dengan memberikan sedikit komisi, kita bisa mendapatkan traffic lebih banyak. Jadi kuncinya itu sebetulnya ada pada kemampuan dalam mendatangkan traffic dan membangun audiens. Ilmunya bakal banyak saya bahas dan di breakdown di newsletter Last Minute Creator. Kalau belum join, linknya ada di deskripsi. Dan ini 100% gratis. Nah, buat teman-teman yang ahli dalam bidang tertentu, apalagi kalau udah punya banyak pengalaman, bisa menjual dirinya sebagai konsultan. Dan ini adalah karir yang ke-6. Ini mau konsultan pasutri, sosial media, kesehatan, fitness trainer, dan lain-lain. Seorang konsultan bisa di-hire sebagai pembicara di suatu event, bisa bikin cohort atau mastermind group, one-on-one coaching, dan tentunya jual kursus online. Biasanya dari kursus dulu sebagai front-end product, harganya 500.000 atau 1 juta misalnya, terus selanjutnya nawarin cohort atau mastermind group, terbatas untuk 20 orang, per orangnya bayarnya 5 juta. Ya ini contoh aja. Nah biasanya, cohort seperti ini ada beberapa batches. Batch yang 1 20 orang, terus nanti ada batch yang kedua 20 orang lagi, batch ketiga sama, batch keempat, dan seterusnya. Nah setelah batch nih ada juga one-on-one coaching biasanya. Ini bisa lebih mahal lagi, 10 juta atau bahkan 20 juta, tergantung juga dengan industri dan faktor lainnya. Untuk trafficnya sama seperti sebelumnya, dari sosial media, iklan, dan SEO bisa diarahkan ke website alias toko. Cuma sayangnya kalau di internet suka banyak konsultan yang scam. Ya di dunia nyata juga sebetulnya sama aja ya, banyak tukang tipu berkeliaran. Saya sendiri sebetulnya bisa memilih untuk jadi konsultan, ini mau digital marketing atau YouTube, atau tentang web development. Tapi untuk saat ini, saya masih fokus di karir digital yang ke-7, yaitu technical developer. Ini bisa developer web, software, atau game, dan juga lainnya. Untuk aplikasi aja jenisnya banyak banget, selain itu bisnis modelnya juga cukup banyak.
Zaman sekarang, di internet itu teknologi bisa dijual sebagai servis. Tapi servis di sini bukan jual jasa pembuatan aplikasi, karena ini udah di-cover di karir sebelumnya, yaitu service provider. Servis yang saya maksud ada 3, SaaS, PaaS, dan IaaS. Dan ini adalah teknologi yang berjalan di cloud. Data-datanya juga disimpan di cloud. Nah, kalian juga mungkin udah sering dengar istilah cloud dalam teknologi komputer. Tapi saya nggak akan jelasin soal IaaS atau PaaS karena ini terlalu kompleks dan sangat berhubungan erat dengan infrastruktur. Nah, yang saya punya adalah SaaS atau SaaS. Untuk newsletter LMC juga saya pakai punya sendiri untuk ngirimnya, dan SaaS yang saya miliki itu namanya Bercen, sebuah email marketing platform. Kalian sendiri juga sebetulnya udah sering pakai SaaS, tapi mungkin nggak ngeh. Yang terkenal contohnya Canva, Google Workspace, Dropbox, terus seperti ChatGPT atau Midjourney juga itu SaaS. Nah, dan Netflix, Spotify juga dianggap SaaS karena model bisnisnya ini bayar tahunan atau bulanan. Baik SaaS, PaaS, dan IaaS itu bayarnya secara berlangganan atau subscription. Kalau nggak bulanan ya tahunan. Ada juga yang freemium kayak Canva, ChatGPT, atau Spotify. YouTube juga sebetulnya freemium karena ada versi premiumnya yang tanpa iklan. Kalau di Indonesia ada Sendit, ini untuk online payment processing. Terus ada Paper.id, ini untuk invoicing. Dan tentunya masih banyak lagi SaaS lainnya di Indonesia. Untuk belajar pemrograman komputer, teman-teman bisa belajar di Free Code Camp. Di sini ada beberapa jurusan IT yang bisa kita pilih, termasuk machine learning alias AI. Google sendiri juga menyediakan pelatihan melalui situs grow.google. Di sini ada pelatihan juga untuk jadi game developer. Kalau mau lebih fokus ke cybersecurity, bisa belajar di Hack the Box. Jadi manfaatkanlah internet dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk bisa punya penghasilan stabil, apapun karir yang dipilih, rumus sederhananya itu adalah targeted traffic plus valuable offers. Offernya di sini bisa lebih dari satu penawaran. Traffic harus tertarget supaya lebih berpotensi untuk laris. Kalau dalam arti yang suka disebut sebagai conversion rate. Conversion rate adalah persentase jumlah pengunjung yang membeli. Tapi conversion rate ini dipengaruhi juga oleh faktor lainnya selain targeted traffic. Disebut targeted traffic karena bukan asal pengunjung, tapi pengunjung yang memiliki kriteria spesifik. Dan bisa juga disebut sebagai target audience. Contohnya kalau kita menawarkan jasa pembuatan web, pengunjung yang harus ditarget adalah orang-orang yang memiliki ketertarikan dalam membuat web. Kalau yang datangnya sembarangan, misalnya banyak bocil, itu tidak tertarget, kecuali kalau kita jual mainan anak atau buku mewarnai. Offer di sini bentuknya bisa produk, jasa, coaching, terus sponsorship dan endorsement juga termasuk offer. Ya, ini adalah offer yang ditawarkan pada brand. Apapun offernya, kalau mau laku itu harus memiliki value yang unik dan bermanfaat. Karena gimana pun persaingan itu selalu ada dan bahkan terus meningkat. Tapi selain harus valuable, kita juga harus mengasah skill dulu dan mendapatkan traffic dan membangun audience. Jadi yang memegang peranan penting itu adalah skill marketing, dan senjata utama yang dibutuhkan adalah konten. Marketing lewat sosial media butuh konten. Lewat blog atau email jelas butuh konten. Kalau pasang iklan juga pasti butuh konten. Mau bentuknya brosur, poster, video, atau teks, itu semuanya adalah konten. Dan kontennya harus sesuatu yang menarik bagi target audience. Kalau misalkan iklannya itu cuma sekedar disewakan alat pesta, hubungi nomor sekian-sekian, terus nyembarinya di mana aja, ya itu selain kurang menarik, tidak tertarget juga. Jadi wajar juga kalau kurang laku, kecuali kita cuma satu-satunya di dunia. Nah, dan karena persaingan itu selalu meningkat, kalau kitanya menunda-nunda, itu kita bakal selalu kelibas, karena orang lain bakal selalu duluan. Jadi buat teman-teman yang serius mau belajar lebih mendalam, ini soal konten dan digital marketing, bisa join ke private newsletter Les Creator, dan ini gratis, tinggal daftar pakai email. Untuk link joinnya ada di deskripsi.